Timur ada dua kasus sebenarnya yang berentetan, yaitu antara Gresik lawan Sumbersari, yaitu NZR Sumbersari, Gestra lawan Sumbersari, dan Gesra melawan Persema Malang. Kalau melawan Sumbersari sudah dihukum, itu saudara yang sudah dihukum itu saudara Yopi. Dia dihukum cukup keras oleh Komdis sana, yaitu saudara Dimas Yopi itu dijatuhi hukuman 10 tahun tidak bisa beraktivitas di lingkungan sepak bola dan denda 100 juta karena dia jelas turun mempengaruhi pemain manajemen dari klub Gestra. Sedangkan dengan Persema itu saudara Ferry, ya, saudara Ferry dan kawan-kawan yang sudah jelas datangi mempengaruhi klub itu untuk mengalah, untuk kalah, ya. Nah, itu sudah dijatuhi hukuman kepada Ferry, itu jatuhi hukuman 5 tahun, tidak boleh beraktivitas dengan denda 50 juta. Jadi ada permainan di sini menang kalah. Ini kemarin target itu antara dua. Jadi dengan Persema Malang kalah, tidak skor kalah, betul kalah 1-5. Dengan Sumbersari kalah, ya 1-2. Ada main skor, dengan persiapan kemarin itu skor, minta 2-0. Ada juga main babak pertama kalah. Nah, ini permainan-permainan yang terjadi. Seperti dikatakan tadi, para pemain yang mencakup bola, pemain itu sudah dihukum. Tapi ada 4 orang aktor yang sedang diproses, dilaporkan oleh tim Asprof Jatim, kemarin PC Jatim kemarin ke Polda. Kenapa saya turun? Sesuai dengan arahan perintah dari Ketum, kita memberikan pendampingan kepada mereka untuk jangan salah dan maju terus. Bagaimana supaya pemain-pemain ini, pemain suap ini tidak bebas. Yang dikatakan tadi ternyata Bambang Suroto terlibat lagi namanya. Itu yang dijadikan sumber, dijadikan narasumber dalam satu mata acara, mata najwa itu. Dia orang bermasalah yang menjadi narasumbernya. Orang yang sudah dihukum itu menjadi narasumbernya. Ternyata berbuat lagi di Jawa Timur. Karena jelas dia ketemu di kafe, dia WA, dia telepon, nomornya betul nomor itu, foto yang bersangkutan. Diputar di dial nomor yang dihubungi, ternyata keluar fotonya Bambang Suryo menurut keterangan Asprof Jatim. Jadi itu yang dilaporkan ke Polri. Nanti Polri yang akan menjelaskan, ya. Terus terang kita memberi apresiasi kepada Komdis Jatim bisa ungkap ini, kemudian menuntaskan, menghukum para pemain ofisial yang terlibat, dan juga menyerahkan ke polisi, ke Polda supaya diusut tuntas. Ya, kita juga mengendaki bahwa ini persepak bola kita bisa maju seperti kata Ketum tadi, karena semua yang harus terlibat, tidak kita saja, termasuk ya via media TV. Jangan harus jadi solusi lah, jangan seperti kemarin acara salah satu TV tidak jadi solusi, ya, membawa narasumber yang tidak patut, membawa orang-orang samaran yang sangat tidak dipercaya. Kalau saya sangat tidak percaya hal demikian, saya tidak akan percaya itu, sehingga saya tidak hadir dalam acara itu. Sehingga mari, kalau dia datang, dikatakan tadi ada stasiun televisi yang tahu narasumber, kalau diberitahu kita, Federasi Persepak Bola Indonesia akan menuntut tuntas ini. Kita sama-sama bersama bekerja sama. Iwan memang cukup mengagetkan ya buat kami, karena ada salah satu temuan tadi Bapak bilang kalau Mr. Y itu ternyata bukan dari wasit PSSI, dan mungkin itu bisa diungkap Pak. Dan tadi juga ada dari bilang semua wasit PSSI menyatakan bahwa tidak ada yang dihubungi ya Pak. Itu juga menjadi salah satu info juga buat kami. Kemudian langkah selanjutnya seperti apa? Tadi juga ada Bapak bilang akan ada salah satu formasi. Terus yang kedua juga yang masalah di Jawa Timur ini, kita ketahui bahwa BS kan sebelumnya, tahun-tahun sebelumnya mendapatkan sanksi
larangan seumur hidup ya Pak beraktivitas di sepak bola, ternyata masih berkecimpung lagi. Nah, tindakan tegas seperti apa lagi Pak untuk orang ini supaya tidak bermain lagi tuh? Terima kasih. Satu-satu ya. Begini teman-teman, tadi Mr. Iye itu kan yang berbicara seolah-olah wasit 31 di mata Najwa. Ya, kita juga menyaksikan apa itu Mr. Iye itu wasit 31 atau bukan. Karena indikasinya apa, parameternya waktu dia diwawancara, berapa Anda dapat? Oh, adalah, saya nggak bisa bicara. Katanya Anda sudah naik home takeaway-nya atau pendapatannya berapa? Padahal itu kan bukan rahasia umum, semua tahu. Oh, adalah. Berarti saya sudah menilai ini bukan wasit 31 waktu itu. Sehingga saya penasaran mencari, makanya Pak Riyad meminta ke Najwa buka itu misteri. Karena nggak ada perlindungan tersangka tuh. Dia kan pelaku katanya, nggak boleh loh. Perlindungan saksi ada, tapi tetap nggak dikasih. Kita penasaran, kita cari siapa ya itu. Memang belum bertemu secara fakta si A-nya. Tiba-tiba ada asisten wasit Liga 2 datang ke saya. Dia merasa nggak enak karena sudah dihubungi Bambang Suryo. Yang pertama dia dihubungi supaya ngaku nanti kalau dia selaku wasit Liga 1. Jawabannya ini, pertanyaannya ini, artinya udah disetting kan, gitu. Nah orang ini datang saya kemarin datang, rekamannya ada lengkap. Nah orang ini bilang setelah saya nggak mau Bambang Suryo nyari lagi. Nah sekarang ya ini belum ketemu. Yang tahu pasti kan Najwa dengan Bambang Suryo. Ya sekarang serahkan dong ke polisi sekalian biar diungkap itu untuk perserangnya kan gitu. Nah sekarang wasit-wasit Liga 1 dan asistennya merasa terpukul lah dengan adanya pengakuan seolah wasit Liga 1 Mr. Y. Dia sampai dicemoohkan oleh tetangga, kamu main aja wasit. Itu bicara sama saya. 37 wasit, tengah asisten wasitnya 47, 84 lah kurang lebih. Dia merasa dia tersudutkan, maka dia membuat pernyataan di atas notaris untuk mensomasinya. Siapa itu yang datang ke sana? Coba buka aja. Saya ini semua wasit Liga 1 tidak ada yang merata ke sana. Kalau orang bilang, oh maling nggak ngaku, betul, oke. Tapi serahkan aja itu misterinya. Dan itu kita minta hak itu, hak untuk betul misteria bisa diserahkan ke kepolisian. Kalau enggak ya ada apa antara Bambang Suryo dengan Najwa kan gitu. Berarti itu udah settingan. Mau nggak dibilang setting? Kalau nggak serahkan dong. Untuk membuka, bantu dong Najwanya, jangan diumpetin itu. Kalau serahkan ke polisi kan dilindungi. Katakan dia nggak percaya sampai PSSI, takut nanti kata bisa hilang. Katakan ada yang bicara begitu waktu kemarin. Serahkan polisi dong. Mumpung kasusnya ada di Polda Metro, kan gitu. Nah, sekarang wasit-wasit 31 tersebut ya sakitlah hatinya dia dituduh. Padahal di antara mereka nggak ada yang ke sana. Makanya kemarin kumpul, tuh dia membicarakan itu. Dia menuntut nanti kepada Najwa. Ya yang menuntut dia ya, wasitnya. Bahwa saya tidak pernah di antara teman-teman ini ke 84 ada yang ke sana. Atau yang ditelepon Najwa, nggak ada. Nanti mereka ingin itu dibuka oleh mata Najwa gitu ya. Ya kalau mungkin disomasi oleh mereka, mungkin kalau enggak ya akan dilaporkan oleh wasitnya. Kita belum tahu tertera karena ya asosiasinya ada kumpulan wasit kan. Mereka terhina loh. Dituduh, semua tertuduh jadinya. Kan mereka rumahnya masing-masing berlainan. Tetangga bilang, oh kamu main lagi katanya, oh kamu gini. Mereka merasa terhina, kemudian juga resah keluarganya. Oh bapakmu ternyata main match speaking, disuap, wasit segala macam. Itu terjadi. Makanya kemarin kita kumpul di sana, saya kasih motivasi dia supaya betul-betul tetap bisa memimpin pertandingan dengan integritas, jujur dan ketegasan yang ada. Itu ya. Cukup apa lagi? Bambang Suryo. Bambang Suryo itu kan kalau dalam urusan dulu pemilik football kan sudah dihukum umur itu. 2018 Pak. Hah? 2018. Yang lucunya kenapa klub itu pakai itu lagi gitu? Udah tahu dia dihukum, dan kenapa juga kok mata Najwa pakai Bambang Suryo sebagai narasumber? Udah tahu deh berbocorah kan gitu. Berbocorah ya dihukum seumur hidup. Ya sekarang saya berharap polisi bisa melakukan hukuman setimpal pada yang bersangkutan dengan bukti-bukti yang nanti akan diungkap oleh pihak kepolisian. Sekarang tahap kepolisian itu kan menyelidiki dulu. Kalau sudah ada indikasi baru tahap penyidikan. Nah, saya meminta ke pihak Jawa Timur betul-betul ungkap ya. Nah, kalau nanti memang dia telak terlibat, saya minta mungkin agar pihak kejaksaan menuntut tinggi dan hakim
menjatuhkan hukuman yang timpal pada karena apa? Ya kemarin benar Pak Ria, dia berlindung di balik mata Najwa itu benar. Ya, Pak Ria pernah bicara gitu kan, berlindung dia, ternyata dia pemainnya, gitu. Nah, sekarang terbukti kan gitu. Makanya kebenaran akan muncul. Saya tidak pernah takut menghadapi siapa juga demi kebenaran. Kita kemarin dituduh ada bermain dalam tidak. Ada yang terlibat, jadi saya dorong sekalian. Jadi sekali lagi jangan main-main terhadap sepak bola. Ya, saya akan dorong terus ke polisi. Dan polisi juga sudah berkomitmen untuk betul-betul akan mengungkap tuntas kasus ini. Dan saya tidak ada beban karena saya ingin betul sepak bola kita baik, benar, bersih dan enak ditonton. Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya bola spotter.